Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat, dengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah kepada kita, baik itu melalui WhatsApp dan juga SMS langsung. Namun begitu banyak pertanyaan ini, kita simpulkan menjadi 3 pertanyaan, karena beberapa pertanyaan itu mirip-mirip dan sama, yang insya Allah tujuan dan maksudnya kami sudah pahami. Yang pertama, pertanyaan itu terkait dengan pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah hadis yang mengatakan puasa 6 Syawal itu sahih apa tidak? Yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaannya, mestikah berturut-turut atau tidak? Dan yang ketiga adalah mana yang lebih didahulukan, puasa Syawal atau mengkodo puasa terlebih dahulu? Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan berikan jawaban mengenai hadis apakah sahih apa tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1164. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri." Hadis ini sahih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu setelah Ramadan dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka samalah dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Tentunya ini sebuah informasi, sebuah berita gembira buat kita semua perindu surga, buat kita semua yang akan cinta akan kebaikan. Namun perlu kita garis bawahi kaum muslimin, puasa 6 Syawal ini tidak diperuntukkan kepada semua orang. Ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya? Sebelum puasa 6 Syawal memang dia sudah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Namun ada juga beberapa sahabat atau keluarga kita, baik itu laki-laki dan perempuan, memang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan asal dengan uzur yang memang dibenarkan dalam syariat Islam. Contoh, seorang perempuan boleh tidak berpuasa kalau dia sedang haid, nifas, atau dia sedang sakit atau dalam perjalanan termasuk menyusui, maka boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau yang laki-laki tentu boleh tidak berpuasa karena sakit, perjalanan, tentu tidak ada alasan untuk haid, nifas dan sebagainya. Karena jika ada seorang laki-laki berkata, saya tidak berpuasa karena halangan haid, nifas, maka ini perlu dicek kepada orang yang ahli, karena ini merupakan penyakit yang amat serius. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi mengenai hadis ini adalah sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1164. Lalu yang kedua terkait dengan bagaimana pelaksanaannya, mestikah berturut-turut atau tidak? Dan ini beberapa ulama tentu berbeda pendapat. Semua ulama ini punya alasan yang kuat, tentu tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Intinya, boleh melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak mesti berturut-turut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, Ustadz, mana yang lebih didahulukan, puasa 6 hari di bulan Syawal atau mengkodo puasa yang tertinggal di bulan suci Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada secara garis besar 2 pendapat para ulama. Pertama, dahulukan yang wajib, kemudian kan yang sunat. Artinya kodo terlebih dahulu puasanya, maka lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau pendapat yang kedua, dahulukan puasa 6 Syawal dengan alasan karena waktunya amat singkat, hanya di bulan Syawal saja, baru lakukan puasa mengkodo puasa sebelumnya. Artinya apa? Mereka beranggapan ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang dalam keadaan sakit, perjalanan, boleh meninggalkan berpuasa, boleh tidak berpuasa asal diganti di hari yang lain.
hari yang lain ini cukup panjang, tidak hanya di bulan Syawal saja, maka mereka berpendapat boleh mengutamakan puasa 6 hari di bulan Syawal dulu. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika mengkodok puasa 7 hari tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, tentu ini amat sangat panjang. Akhirnya kue hari rayanya habis, tidak bisa dia nikmati. Maka Syekh Atiyah Syakar dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar, dia mengutip dari pendapat Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan Imam Syafi'i. Menurut beliau tidak apa-apa dan boleh hukumnya digabung pelaksanaannya antara bulan mengkodok puasa Syawal, mengkodok puasa di bulan Ramadan, digabung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau dia pula dipilih pula hari setiap Senin dan Kamis, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu pendapatnya Imam atau Syekh Atiyah Syakar dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar. Boleh dilaksanakan. Artinya satu pelaksanaan ada 2 niat, atau satu pelaksanaan ada 3 niat. Niat pertama mengqada puasa, niat yang kedua puasa 6 hari di bulan Syawal, niat yang ketiga puasa Senin Kamis. Maka itu boleh saja dilakukan. Ini keringanan buat kita. Ini pendapatnya Syekh Atiyah Syakar dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar. Beliau mengutip pendapatnya Abu Zakaria Al-Ansari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semua menjawab. Mulai dari hadisnya insyaallah sahih. Yang kedua, boleh melaksanakannya tidak mesti berturut-turut asal tetap di bulan Syawal. Yang ketiga, boleh melaksanakan puasa yang wajib dulu, membayar hutang wajib dulu baru melaksanakan yang sunat. Ini lebih afdal. Namun tentu sebaliknya pun boleh, pahala puasa 6 hari di bulan Syawal lebih dulu, barulah mengqada puasa sebelumnya. Namun jika pelaksanaannya pun digabung, ini sebuah keringanan buat kita semua dan itu hukumnya boleh. Mudah-mudahan bisa menjawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.